Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, selamat pagi dari Aceh sampai Papua. Mudah-mudahan semuanya sehat selalu. Saya ingin bercerita tentang bagaimana saya dulu merintis sebuah usaha garmen ini. Dulu pada tahun sekitar 98 sampai 2000-an lah. Nah, saya bekerja seorang diri yang memang awalnya saya adalah seorang pegawai di salah satu BUMN di Kalimantan ya. Tempatnya di Kalimantan Tengah, kota Sampit, kantornya di sana. Nah, kemudian tahun 93 saya berhenti di sana, mengundurkan diri karena berbagai pertimbangan, dan akhirnya setelah berhenti saya tinggal di Kota Bandung, Jawa Barat. Nah, saat itu karena dengan keahliannya seorang rimbawan kehutanan, namun di kota ya, relatif terbatas pekerjaan tersebut, akhirnya saya mencoba setelah di Bandung itu mencoba, apa yang saya lakukan pertama kali adalah menikah. Lucu sekali, belum punya pekerjaan yang menetap, tapi saya ingin melaksanakannya, yaitu menikah dengan seorang perempuan. Setelah itu karena ada tanggung jawab untuk memberikan nafkah, akhirnya saya bekerja seadanya, bekerja serabutan simpat. Saat itu saya bekerja sebagai pengumpul barang bekas ya, kardus-kardus bekas, kemudian juga kertas-kertas bekas dari sebuah percetakan. Saya ingat saat itu di sebuah mall yang saat itu masih berdiri tegak. Saya menghubungi bagian gudangnya, itu kantornya di atas. Nah, akhirnya saya naik turun, kemudian juga menurunkan barang-barang kardus bekas itu dari lantai berapa saya lupa, kemudian juga turun ke bawah, terus diangkut, dan tidak naik lift kalau tidak salah, karena tidak ada untuk menurunkan barang seperti itu. Sampai berkeringat, bercucuran, dan kelelahan. Nah, itu pengalaman yang menarik sekali. Kemudian juga mengumpulkan barang bekas lainnya, dikumpulkan di bandar, dijual di sana, dan akhirnya mendapatkan uang. Setelah itu saya mencoba berjualan kelontongan, berjualan sembako. Dan di dalam sela-sela itu ada satu peluang yang menawari membuatkan kelengkapan dari sebuah apotek, seperti plastik klip, cetakan-cetakan. Namun karena keterbatasan pengetahuan juga, saya berpikir apakah ini peluang diambil kan itunya. Dan akhirnya kesempatan baik itu saya coba ambil, dan akhirnya saya dengan kemampuan yang ada, dengan modal yang nekat boleh dibilang gitu ya, saya ambil tantangan itu, pesanan itu, dan akhirnya saya mencoba dengan kemampuan seadanya, dan saya cari informasi ke sana ke sini, akhirnya mencoba dan belajar langsung saat itu, intinya langsung kan gitu. Nah, setelah itu saya cari informasi ke sana ke sini bagaimana caranya menyablon, dan akhirnya saya ketemu seorang teman yang mau mengajari, dan akhirnya saya coba belanja bahannya di mana, belanja perlengkapannya di mana, dia kasih tahu, dan saya belajar di situ. Tentunya kegagalan dalam proses itu juga satu keniscayaan, karena saya memang tidak ada latar belakang, dan akhirnya dicoba pesan 1000, membuat mencetaknya, menyablonnya 2000, karena memang sebagian besar gagal dan salah, tapi saya tidak menyerah. Kemudian juga saya terus mencobanya, dan akhirnya lambat laun bisa. Kalau awalnya menyablon 100, harus beli 200 karena 100-nya cadangan untuk gagal dan 100 untuk yang jadi. Nah, itu. Dan akhirnya terus belajar sehingga pada saatnya saya bisa. Nah, setelah itu saya bisa, kemudian juga saya merekrut seorang teman, dan akhirnya dia pun mau belajar, sama-sama belajar. Nah, setelah dipelajari bersama-sama, dia bisa. Kemudian pengalaman saya, walaupun sebentar, saya transfer pengetahuan tentang sablon tersebut, dan akhirnya setelah teman yang ingin bergabung tersebut bisa, fokus untuk mengerjakan adalah oleh teman tersebut, dan saya kembali mencoba mencari pekerjaan, mengorder. Nah, itu awalnya seperti itu. Kemudian juga saya mengorder. Saya ingat saat itu mencari pekerjaan itu mencari order lah disebutnya. Yang saya pahami mencari order itu seperti itu, door to door, menawarkan jasa sablon, jasa percetakan dengan segala keterbatasan. Dari satu pintu ke pintu, saya ingat di Kota Bandung itu banyak jalannya, dari Dayakolot sampai Buah Batu, saya hafal satu persatu, dari toko ke toko, dari kios ke kios, bahkan ada pabrik saya singgahi kan, seperti itu. Nah, kemudian juga di Muhammad Toha juga banyak pabrik. Saya dari Dayakolot sampai Muhammad Toha, sampai ke Kebun Kelapa, terus saya masukin. Dan dengan keterbatasan pula, saya belum punya kendaraan saat itu. Akhirnya akhirnya saya bertekad naik angkot, turun di Cimahi, keliling di kota Cimahi. Karena tidak ada background untuk itu, ya akhirnya yang terpikir seperti itu, laksanakan saja. Walaupun ilmunya baru sedikit, laksanakan saja apa yang kita tahu, laksanakan apa yang kita tahu, laksanakan. Seperti tadi, belajar sablon, saya tahu sedikit, laksanakan. Saya tambah tahu sedikit, laksanakan.
Seperti itu, memasarkan juga seperti itu. Yang terpikir adalah memasarkan itu menawarkan dari satu toko ke toko, dari satu tempat ke tempat. Suatu saat pernah saya juga naik angkot ke Tanjung Sari, turun di Tanjung Sari, ya ada toko, ada apotek, ada rumah makan, ada praktek dokter, praktek bidan. Saya tawari satu persatu masuk ke situ untuk menawarkan jasa percetakan dan sablon. Dan akhirnya berkembang kemudian juga dengan yang terpikir saat itu adalah menawarkan itu harus yang terbaik, harus pakaian rapi, harus gaya lah kalau kata bahasa Sunda mah, bagaimana layaknya seorang sales. Yang saya pikirkan saat itu harus memakai sepatu, harus memakai baju yang baik, tapi dengan segala keterbatasan. Tentunya lagi-lagi saya memberi dan memakai barang bekas, barang second ya. Kalau dulu itu dibeli di Loakan, saya ingat sekali, saya membeli sepatu kulit bekas itu di Jalan Malabar. Saya ingat sekali karena untuk membeli yang baru itu dananya terbatas banget. Nah, ini saya membeli sebuah sepatu bekas kulit dan dipakai untuk memasarkan pekerjaan-pekerjaan jasa-jasa cetak dan sablon saat itu. Kemudian saya prihatin banget, tidak ada kendaraan, tidak ada motor, apalagi mobil. Saya dari tempat ke tempat berjalan kaki, kalaupun yang jauh dengan angkot. Dan akhirnya berjalannya waktu, saat itu banyaklah orderan yang saya dapatkan, alhamdulillah. Kemudian dikerjakan bersama-sama, karyawan pun bertambah karena pekerjaannya bertambah. Sahabat semua, apa yang terjadi? Orderan membludak, tempat masih ngontrak karena semangat yang begitu tinggi, mengorder, menawarkan jasa sablon, jasa cetak ke beberapa tempat. Akhirnya karyawan ditambah, tempat seadanya, kemudian juga pekerjaan bertambah, dan akhirnya dengan segala keterbatasan akhirnya order membludak, pekerjaan karena keterbatasan pengetahuan, karena keterbatasan manajerial, karena keterbatasan sumber daya manusia, akhirnya saat orderan membludak, pekerjaan tidak tertangani, komplain semua pelanggan, mana pesanan saya, kenapa tidak beres-beres, kenapa pekerjaannya tidak rampung, ada yang baru dikerjakan 50%, ada yang 10%, bahkan ada yang belum sama sekali. Karena apa? Karena keterbatasan segalanya. Manajemen terbatas, dana terbatas, sumber daya manusia juga terbatas. Akhirnya apa? Akhirnya saat merangkak menjalani perusahaan tersebut, saya saat itu baru sekitar 12 orang ya. Karena terbatas, saya belum memiliki kapasitas saat itu terbayang bahwa semua profesi yang sama itu adalah mitra. Saat itu saya menganggapnya saingan. Akhirnya pekerjaan yang banyak itu ingin dikerjakan oleh sendiri saja. Dan akhirnya apa yang terjadi? Para pelanggan tersebut kecewa, kemudian juga akhirnya mengundurkan diri sebagai pelanggan. Dan akhirnya tidak ada pekerjaan, tidak ada orderan. Nah, saat itulah saya mengalami apa yang dinamakan keadaan sangat di bawah. Saya boleh dibilang bangkrut saat itu. Kemudian juga pegawai saya bubarkan dengan catatan maaf, saat ini perusahaan walaupun kecil dengan 12 orang saat itu saya nyatakan berhenti, saya nyatakan bangkrut. Kemudian juga berbincang sebentar dengan para pegawai saya karena saya tidak bisa membayar lagi, saya kasih yang kewajiban saya semestinya, namun ke depan kalian boleh mencari pekerjaan di tempat lain, dan saat berjalan kembali mohon berkenan untuk saya hubungi, kemudian kita bergabung bersama-sama. Dan akhirnya tahun 2000 lah, sekitar 2000, saya berpikir ingin memperbaiki manajemen. Saat itu kalau tidak salah tahun 2001-2002 lah, ingin memperbaiki manajemen. Saya kembali bangkit, mengorder lagi, mencari pangsa pasar, memasarkannya lebih baik. Dan yang terpikir lebih baik, membuat proposal, membuat pengajuan. Kemudian juga saya membentuk lebih serius lagi, berbentuk badan hukum. Saat itu tahun 2003 ya, saya mengkonkretkan perusahaan itu dalam bentuk CV. Saya kasih nama CV Firdila Zenaf saat itu 2003, dengan notarisnya RD Wita. Nah, tahun 2003 saya bangkit lagi, saya berhasil mencoba membeli sebuah rumah di pinggir jalan, tentunya dengan memaksakan diri untuk kemajuan, dan akhirnya bisa terbeli sebelah kontrak. Nah, beberapa meter dari kontrakan tersebut ada yang dijual, akhirnya saya beli. Dari situ mulai merangkak lagi, kemudian merekrut lagi teman-teman yang dulu pernah bekerja dan akhirnya mau bekerja lagi di tempat saya. Waktu demi waktu akhirnya berkembang. Tahun 2003 terus berjalan. Nah, masih kecil. Nah, selanjutnya ini disingkat dulu, nanti dilanjutkan ya dalam kisah yang lebih lengkap. Tahun 2000 antara 2007-2008 ya, kemudian saya
ada panggilan karena saya seorang rimbawan, seorang berbackground kehutanan, dan akhirnya ada pendaftaran dan panggilan PNS. Saya memenuhinya dulu. Namun karena jiwa saya adalah mungkin jiwa yang ingin berbisnis, lebih cocok passionnya di situ, akhirnya saya resign tahun 2010. Tahun 2010 resign, tahun 2011 saya lebih serius membentuk dan mengembangkan sebuah konveksi dan garmen, membangun suatu tempat. Akhirnya berjalan dan berkembang sampai sekarang alhamdulillah sudah boleh dibilang ratusan yang kerja membantu saya. Tentunya saya terus belajar dan belajar, dikembangkan lagi. Yang dulunya hanya berbasis pesanan, berbasis by order, sekarang kami mengembangkan yang bentuknya retail, yang berbentuknya produk, kemudian kita jual. Kalau yang fase pertama adalah menjual dulu, kemudian kita memproduksi. Nah, sekarang tahun 2019 kami mencoba untuk membuat produk dengan ini brandnya Tectona ya. Kemudian saat itu 2019 kami mendaftarkan merek di Haki, kemudian juga diterima merek tersebut Tectona, dan keluar sekarang alhamdulillah sudah keluar izinnya. Kemudian juga saat itu memproduksi dan memasarkannya, dan alhamdulillah sampai 2020 dan saat ini awal 2021 kami semakin memperbaiki, mencoba mencari ilmunya, kemudian menggali pengalaman orang lain yang lebih sukses, yang lebih dahulu sukses, kemudian juga terus menggali ilmunya dengan melanjutkan sekolah, dengan mengikuti training, pelatihan, kemudian juga seminar-seminar. Alhamdulillah saat ini produk kami yang bernama Tectona juga Virdila sudah menjangkau dari Aceh sampai Papua, bahkan ada beberapa memang belum kapasitas ekspor tapi pesanan personal dari luar Indonesia. Dengan semangat yang terus kami pupuk bersama-sama tim kami yang sudah ratusan orang, itu saya harapkan menjadi modal, menjadi investasi untuk pengembangan kami semua. Mudah-mudahan dengan pengalaman yang saya sampaikan secara garis besar menjadi motivasi bagi sahabat semua yang berkenan menonton video saya. Jangan lupa apabila itu bermanfaat, like, kemudian juga bagikan kepada teman-teman semua, kemudian juga subscribe channel video saya. Mudah-mudahan ada ilmu lain, nanti akan lebih detail lagi bagaimana memasarkan saya, kemudian juga bagaimana kami mengelola perusahaan ini, akhirnya bisa mendapatkan keberhasilan langkah demi langkah, walaupun terus dieksplor, dikembangkan. Insya Allah akan dilanjutkan dan akan ada lagi video selanjutnya. Nah, itu yang bisa disampaikan saat ini, semoga bermanfaat. Sekecil apapun insya Allah ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teknologi.